berbicara tentang kelas jadi hidup. Nah, berbicara tentang kelas jadi hidup, ini perlu didefinisikan terlebih dahulu, karena takut salah persepsi kita, atau lebih menguatkan bahasanya, bahwa kelas jadi hidup itu dalam definisi, bukan dalam makna bahwa kelasnya yang berjalan, tetapi dalam makna peserta atau anak didik kita di dalam kelas itu yang termotivasi dan atau kemudian punya semangat dan fokus ketika belajar bersama kita. Maka makna kelas jadi hidup itu di situ. Jadi tetap subjeknya adalah anak-anak kita di dalam kelas. Ketika anak kita fokus, kemudian anak kita motivasi belajarnya tinggi, maka kelas itu dalam definisi hidup. Nah, pertanyaan kemudian yang akan kita bahas, kenapa sih kita sebagai guru harus membuat kelas jadi hidup? Atau secara sederhananya, kenapa kemudian kita sebagai guru harus tetap mempertahankan fokus anak dan tetap mempertahankan motivasi anak dalam belajar bersama kita ketika di kelas? Ada dua aspek Bapak dan Ibu semua yang akan kita bahas tentang pertanyaan kenapa kemudian kelas ini harus dibuat menjadi hidup. Yang pertama yaitu aspek neurologi. Yang kedua, aspek motivasi. Bahwa dua aspek inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa kita harus menghidupkan kelas. Ketika berbicara aspek neurologi, ini sudah menjadi kesepakatan secara ilmiah bahwa proses pergerakan otak atau saraf otak kita itu dalam kondisi apapun terus bergerak. Terus bergerak apakah dalam kondisi tidur atau dalam kondisi, apalagi kondisi marah dan kondisi kita rileks. Sebentar cek apakah ini kedengaran Pak Handri? Halo? Halo? Masuk Pak De, suaranya mantap, clear, jelas. Oh, clear, jelas. Cuman ada trouble nih saya. Oke, terima kasih kalau suaranya jelas. Kita lanjut. Bahwa menjawab kenapa kemudian kita sebagai guru harus menghidupkan kelas, ada dua alasan. Yang pertama aspek neurologi, yang kedua aspek motivasi. Bahwa kita sebagai manusia itu dalam kondisi apapun, otak saraf kita itu terus bergerak dan menunjukkan gelombang. Dr. Richard Caton dari Inggris ini memberikan gambaran kepada kita bahwa otak kita dari mulai otak anak sampai mohon maaf, suaranya terputus-putus. Agak kecil, Pak Ade. Siap, siap. Ini mungkin saya harus lebih dekat ke ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis. Ini sinyalnya kayaknya. Dengar? Kedengaran nggak Pak Handri? Halo? Halo, tes? Terdengar Pak, terdengar Siap. jelas. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Ya, Bapak dan Ibu semua, mohon maaf kalau kemudian memang ada kendala teknis persoalan ini karena saya ada di kampung sekitar 15 kilo Pak dari Ade, kota. masih putus-putus Pak Ade. Sebentar ya. Oke, siap. Sebelum kita lanjutkan di poin berikutnya Pak Ade. Sound dulu Pak Ade. Gimana? Mungkin sinyalnya Pak Handri mungkin yang kurang bagus. Nah. Suara Pak Ade udah bagus. Pak Jenab, saya udah dikerasin nih suaranya.
Sudah bagus. Sudah Iya, bagus, di oke sini ya? juga udah jelas, sudah bagus. Siap, kita lanjut ya. Oke, Pak Ade, Lanjut, terima lanjut. kasih. Siap, Dilanjut, Pak Ade. siap. Nah, jadi gelombang otak anak didik kita itu terus bergerak setiap waktunya di dalam konteks gerak yang 4 gelombang ini. Ada gelombang delta, ketika anak didik kita tidur tanpa mimpi, itu terjadi gelombang delta. Kemudian ketika anak kita tidur dan mimpi, ada dalam gelombang theta. Itu semua secara neurologi ada garis-garisnya yang berbeda. Dan kemudian ketika anak bersama kita belajar, dan anak itu kelihatan bingung, kelihatan pusing, marah, atau stres, maka anak didik kita di dalam kelas itu otak sarafnya ada dalam gelombang beta. Kalau kemudian anak kita kreatif, fokus kepada kita, relaksasi, terus aktif bertanya dan sebagainya terhadap apa materi yang kita sampaikan, itu gelombang saraf otak anak kita itu ada dalam gelombang alfa. Dan keempat gelombang ini, terutama di gelombang beta dan alfa, itu terjadi saat proses kita pembelajaran bisa naik dan bisa turun. Maka tugas kita sebagai guru, salah satunya dalam rentang waktu kita mengajar, itu harus mempertahankan gelombang saraf otak anak kita itu dalam gelombang alfa, relaksasi dan kreatif. Maka kemudian kenapa salah satu alasan kita harus menghidupkan kelas, yaitu salah satunya mempertahankan gelombang saraf otak anak kita itu ada dalam gelombang alfa. Salah satunya dengan cara menghidupkan kelas. Itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, ini aspek motivasi. Jadi setiap anak kita dari rumah kemudian belajar di kelas bersama kita itu semua punya motivasi. Motivasi anak ini terjadi dalam 2 hal, yaitu motivasi yang muncul dari dirinya, yaitu motivasi intrinsik, dan motivasi yang muncul dari eksternal dirinya, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, orang bergerak, anak kita bergerak dari rumah itu tentu tergerakkan oleh motivasi itu. Tetapi motivasi yang muncul dari setiap anak pasti berbeda-beda. Apakah secara intrinsik atau ekstrinsik. Bagi kita sebagai guru, hanya bisa berperan bagaimana merubah atau kemudian menaikkan nilai motivasi dari motivasi ekstrinsik. Di sini ada unsur motivasi. Dari intrinsiknya itu cita-cita dan aspirasi siswa, tentunya ini motivasi yang luar biasa. Bahwa anak itu akan terus termotivasi ketika anak punya cita-cita yang akan diraih. Ini jangka panjang dan ini akan memotivasi terus. Terus kemampuan belajar tentunya menyangkut dari pribadi anak itu sendiri. Dan kondisi jasmani dan rohani, baik fisik atau psikis pun itu mempengaruhi dari motivasi anak untuk belajar bersama kita. Nah, ekstrinsiknya yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan di sini dari mulai lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Ini pun sangat mempengaruhi terhadap motivasi anak berada bersama kita ketika belajar di kelas. Terus kemudian dinamisasi belajar. Tentunya bagian dari proses bagaimana anak secara ekstrinsik akan termotivasi oleh adanya dinamisasi belajar. Nah, bagi kita, kenapa kemudian kita harus membuat kelas menjadi hidup? Yang lebih menonjolnya yaitu dari sisi upaya guru membelajarkan siswa, yaitu motivasi ekstrinsik kita. Maka sangatlah penting kemudian mempertahankan dan menambah motivasi anak dalam belajar oleh kita sebagai guru mengupayakan dalam proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaannya. Dari mulai pilihan dari model pembelajaran, pilihan dari metode, dan proses dari reward and punishment-nya kepada anak dari sisi penilaiannya, kemudian menjadi bagian yang harus kita modifikasi sebagai unsur
untuk anak lebih tinggi motivasi belajar bersama kita. Nah, dua hal itulah secara neurologi otak anak kemudian menjadi bagian yang penting yang harus kita pertahankan di sisi gelombang alfanya. Secara motivasi, maka kita harus berupaya kreatif untuk bagaimana anak termotivasi dari sisi ekstrinsiknya, terutama dari upaya kita dalam membelajarkan siswa itu. Maka dari hal inilah kemudian wajib bagi kita sebagai guru untuk membuat lingkungan belajar anak, lingkungan kelas kita, yaitu lingkungan yang hidup. Sehingga anak tetap fokus, sehingga anak tetap termotivasi untuk belajar. Nah, dengan cara apakah salah satunya bahwa kelas kita bisa hidup? Salah satunya, upaya bagaimana kita membuat anak secara neurologi fokus ada di gelombang alfa, upaya bagaimana kita bisa membelajarkan siswa dengan memotivasi yang tinggi dari sisi ekstrinsiknya, maka salah satunya adalah kita dengan ice breaking. Nah, masuklah kita pada pembicaraan ice breaking. Kita sudah paham bahwa memang wajib kita membuat lingkungan hidup sekolah kita itu bagus dan dinamis. Kemudian dengan cara apakah lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita bisa hidup? Maka salah satunya ada dengan ice breaking. Kita coba menguatkan, saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah sangat paham persoalan ice breaking. Hanya saja di sini kita saling menguatkan karena kita persoalan diskusi bahwa banyak definisi oleh para ahli tentang ice breaking. Substansinya sebenarnya sama. Substansinya sama. Di sini saya mengutip dari Adi Sunarno tentang ice breaking. Merupakan sebuah proses peralihan situasi dari yang membosankan, kemudian membuat mengantuk, kemudian menjenuhkan, tegang, beralih menjadi rileks, anak bersemangat, anak tidak mengantuk, serta ada perhatian dan rasa senang untuk mendengarkan atau melihat orang berbicara di depan kelas. Anak kemudian merasa senang, bersemangat, memperhatikan kita ketika kita menyampaikan materi-materi pelajaran terhadap anak itu sendiri. Itu ice breaking. Sehingga sangatlah cocok kemudian berbicara kita pentingnya menghidupkan kelas dengan salah satunya ice breaking. Karena ice breaking adalah sebuah proses peralihan dari anak stagnan pada anak dinamis dan fokus terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Kira-kira ini dari sisi definisi seperti itu Bapak dan Ibu semua. Hanya menguatkan saja. Berikutnya Bapak dan Ibu semua. Kenapa kemudian ice breaking menjadi bagian yang direkomendasikan buat kita dalam konteks membuat kelas menjadi hidup? Ada beberapa landasan. Jadi tidak sembarang kemudian memilih bahwa ice breaking bagian sebuah proses yang harus kita terapkan di setiap pembelajaran kita. Apalagi saya berbicara dan lebih konsen di pendidikan anak usia dini. Bahwa ada satu prinsip di pendidikan anak usia dini itu, bahwa anak belajar melalui bermain. Ice breaking adalah bagian yang sangat wajib dalam setiap proses tahapan pembelajaran dari setiap scaffolding atau pijakan-pijakan tahapan pembelajaran itu sendiri. Dan landasannya, yang pertama adalah landasan empiris. Jadi untuk menguatkan kita bahwa ice breaking itu penting dan punya landasan yang kuat untuk kita lakukan di kelas. Bagian dari sebuah proses kita menghidupkan kelas. Pertama, landasan empiris ini mengutip dari tulisan Padarmansyah menjelaskan bahwa hasil penelitian dalam pembelajaran pada dekade terakhir mengungkapkan, ini Padarmansyah mengungkapkan bahwa belajar akan lebih efektif
jika siswa dalam keadaan gembira. Kegembiraan dalam belajar telah terbukti memberikan efek yang luar biasa terhadap capaian hasil belajar. Jadi konteks kemudian anak senang, anak bergembira, itu adalah hal yang mendasar yang kemudian kesiapan anak secara fisik dan psikis menerima apa yang akan kita sampaikan. Banyak bukti, atau kalau kita flashback kepada persoalan ketika kita kecil, akan lebih menempel sesuatu ketika kita sambil bermain dengan teman-teman. Apa yang nyanyian apa, terus permainan apa, itu sampai hari ini teringat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang waktu itu kita sedang bergembira, bermain bersama teman-teman. Itu landasan empiris, bahwa hasil sebuah penelitian, kegembiraan itulah bagian hal yang penting yang diberikan kepada siswa untuk kemudian menerima secara fokus apa yang akan kita sampaikan. Landasan berikutnya, Bapak dan Ibu semua, yaitu landasan teoritis. Jadi, landasan teoritis ini kita ngambil dari tulisan Goleman, dari Bobby De Potter. Beliau mengatakan, seorang ahli ini, ketika otak menerima ancaman atau tekanan, kapasitas saraf untuk berpikir rasional mengecil. Dalam tanda kutip bahwa otak dibajak secara emosional. Artinya bahwa anak didik kita itu harus terlepas dari ancaman, terlepas dari tekanan, baik yang mendapatkannya tekanan dari rumah atau dari dalam sekolah ketika bergaul dengan anak-anak, semua itu harus dilepaskan dulu oleh kita, kemudian baru setelah itu kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Kalau kemudian anak kita dalam proses pembelajaran masih tersimpan dalam otaknya itu adalah tekanan-tekanan ketika di rumah oleh orang tuanya atau tekanan ketika di sekolah bersama teman-temannya masih ada dalam otaknya, kemudian tidak mencoba kita untuk membebaskan otak dari tekanannya itu dengan sebuah metode tersendiri, maka tidak akan pernah anak itu bisa fokus bersama kita. Emosionalnya akan tidak terkendali. Gelombangnya tidak akan berhenti di gelombang alfa otak sarafnya itu. Mungkin bisa tetap di gelombang beta. Nah, itu landasan teoritis. Maka pada akhirnya ice breaking adalah sesuatu hal yang penting kemudian secara teoritis untuk kita berikan kepada anak untuk melihat anak siap belajar bersama kita. Bapak dan Ibu semua, landasan yang ketiga yang menjadi menguatnya bahwa ice breaking itu sesuatu hal yang penting untuk kemudian kita lakukan sebagai upaya menghidupkan kelas adalah landasan yuridis. Jadi kita kemudian mendapat amanah secara undang-undang. Ada di pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang berbunyi seperti ini. Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut hal itu, dengan diberikan bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan yang bersangkutan. Jadi, di pasal 12 ini, semua anak sama, punya kebebasan terlepas dari tekanan, terus kemudian kita memberikan keadilan bobot yang sama terhadap semua anak untuk menyampaikan pandangan-pandangannya sesuai dengan usia dan kematangannya. Nah, semua ini kesamaan dari proses anak di dalam kelas, merasa kita bersama-sama satu tujuan, merasa kita adalah satu saudara, itu akan terbangun ketika kemudian kita memberikan satu metode tersendiri yang membebaskan anak dari status sosialnya, membebaskan anak dari tekanan-tekanan, maka salah satunya adalah metode ice breaking. Dengan ice breaking,
semua akan terlepas dari baju-baju strata sosial atau baju-baju yang lainnya. Semua akan sama sebagai satu rombongan manusia yang ada di dalam kelas yang sama-sama ingin mendapatkan ilmu yang akan kita sampaikan. Dan kita harus memberikan porsi yang sama kepada mereka, tidak melihat apakah itu anak kepala sekolah atau anak seorang guru. Tapi semua anak yang ada di kelas kita harus berikan bobot yang sama. Perasaan anak secara psikis tentang kebersamaan, kemudian perlakuan kita sebagai guru yang sama terhadap bobot yang sama terhadap anak, itu bisa terjadi ketika kita melakukan satu metode yaitu ice breaking. Maka dari 3 landasan itulah kemudian kita sebagai guru sangatlah penting dalam sebuah proses pembelajaran itu ada menggunakan metode atau menggunakan ice breaking ini. Baik Bapak dan Ibu semua, itu tentang bagaimana kita membongkar ice breaking itu sendiri, kemudian kenapa kemudian kita harus menggunakan ice breaking dari landasan-landasan apakah yang menguatkan kita, sehingga ice breaking itu sesuatu hal yang harus kita lakukan dalam setiap proses pembelajaran kita, dari mulai landasan yang 3 itu, yuridis, teoritis, dan kemudian landasan empirisnya. Sekarang kita coba, setelah kita kemudian sedikit kemudian menguatkan, lebih percaya diri bahwa ice breaking itu suatu hal yang harus kita lakukan untuk kepentingan-kepentingan belajar kita coba melihat dari tujuannya. Bahwa kenapa kemudian kita menggunakan ice breaking, salah satu tujuannya adalah menghilangkan sekat-sekat pembatas di antara siswa. Otomatis tadi bahwa memang dengan ice breaking kita akan membangun kebersamaan dan kesetaraan. Terciptanya kondisi yang dinamis di antara siswa tentu akan muncul di situ dengan kegembiraan dan kebersamaan akan tercipta satu kondisi yang dinamis. Berikutnya akan menciptakan motivasi. Nah ini, bahwa hubungan dengan tadi landasan menghidupkan kelas itu motivasi. Akan menciptakan motivasi antar sesama siswa. Kemudian akan membuat peserta saling mengenal kalau dalam pelatihan atau menghilangkan jarak mental sehingga suasana menjadi benar-benar rileks, cair dan mengalir. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan atau memfokuskan. Ini hubungan tadi dengan secara neurologi bahwa harus fokus di gelombang alfa. Bagaimana bahwa otak saraf anak itu harus fokus di gelombang alfa, maka salah satunya adalah tujuan ice breaking mengarah dan memfokuskan itu. Baik, Bapak dan Ibu semua, sekarang kita masuk apa saja sih yang harus kita lakukan ketika proses pembelajaran. Ice breaking itu macam-macamnya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Ini saya mengutip dari tulisan Haryo Sujono. 1, jenis ice breaking itu bisa dengan game dan permainan. Bisa dengan game dan permainan. Ini sebuah kegiatan simulasi yang melibatkan siswa, bisa satu atau 2 atau bisa beberapa kelompok siswa. Terus kemudian menyanyi, walaupun memang kita sebagai guru di SD atau ini SMP atau SMA atau SMK atau MTS atau Alia, untuk persoalan menyanyi itu biasa ada guru seni. Ini kita bisa memilih. Atau juga kita memilih senam dengan satu gerakan-gerakan tertentu, dengan durasi waktu tertentu, kita bisa memperlihatkan bagaimana senam-senam yang membuat kemudian suasana kelas menjadi hidup. Atau kalimat pembangkit semangat, kita bisa lihat bagaimana membangkitkan semangat atau giroh anak-anak untuk belajar. Storytelling, ini pun bagian dari sebuah ice breaking. Bagaimana menyampaikan sebuah kisah nyata berdasar kenyataan atau bersifat fiksi yang keduanya mengandung hikmah teladan, itu storytelling. Tepuk tangan bisa dengan jenis-jenis tepuk tangan yang bisa kita lakukan, walaupun memang ada beberapa hal yang bisa kita pakai dari tepuk tangan ini akan membuat fokus dari anak yang mengacu pada bagaimana saraf otak anak menjadi kemudian fokus kembali dalam gelombang alfa.
atau tebak-tebakan. Ini adalah bagian dari macam-macam yang bisa kita pakai, jenis-jenis yang bisa kita pakai ketika kita mencoba untuk menghidupkan kelas dengan ice breaking. Berikutnya, Bapak dan Ibu semua, ada teknik penerapan ice breaking. Ketika kita dalam proses pembelajaran akan menerapkan ice breaking itu ada dua teknik yang akan kita lakukan. Ada teknik spontan dan teknik yang direncanakan. Kalau teknik spontan ini bagian dari sebuah proses spontanitas kita ketika melihat situasi belajar yang sudah tidak memungkinkan. Maka tanpa ada sebuah proses perencanaan, kita kemudian melakukan sebuah proses ice breaking untuk bagaimana memulihkan kefokusan anak dan motivasi anak belajar kembali. Itu spontan. Yang kedua, teknik yang bisa kita lakukan yaitu teknik yang direncanakan dalam situasi pembelajaran. Artinya bahwa kita sudah merencanakan akan menggunakan jenis atau macam ice breaking itu dari mulai perencanaan pembelajaran, di mana kemudian waktunya dengan durasi seberapa, kemudian nilai relevansinya seperti apa dengan apa yang akan kita sampaikan dari materi yang harus anak pahami. Nah, ini teknik yang direncanakan dan lebih merekomendasikan bagi kita bahwa teknik yang kedua lah yang kemudian menjadi bagian terpenting yang harus kita berikan kepada anak agar semua terencana sesuai dengan indikator-indikator ice breaking itu tercapai apa yang akan kita lakukan dan relevan terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, berbicara persoalan indikator, bahwa kita sebagai guru harus paham bahwa ada beberapa indikator yang harus kita pahami dalam proses ketika kita memberikan ice breaking kepada anak. Yang pertama, indikator perhatian, atensi, yaitu bagaimana bahwa dalam proses ini kita bisa merangsang rasa ingin tahu. Ya, dilanjut lagi Pak. Gimana Pak Andri? Mau Lanjut. Kemudian indikator relevansi, relevan. Jadi ice breaking yang kita berikan itu tidak sembarang kemudian kita asal anak ketawa, asal anak bergembira. Tetapi harus ada makna yang bisa diambil yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Terus kemudian indikator keyakinan. Keyakinan pada diri peserta diklat atau peserta anak didik kita dalam proses pelajaran, mereka dapat mengikuti proses pelajaran dengan baik, bisa mencapai hasil yang optimal. Ice breaking ini harus memunculkan keyakinan anak. Ice breaking yang kita sampaikan harus memunculkan keyakinan anak. Berapa menit lagi Pak Andri? Ya, mohon maaf Pak Dek, dipotong. Kalau untuk waktu dipersilahkan, karena tadi setelah berdiskusi dengan Pak Septian, tidak ada jadwal setelah kita, jadi agak fleksibel Pak Dek. Oke, siap. Cuman tadi di materi, di slide yang teknik penerapan ice breaking, Pak Dek bisa mengulang ya. Oke, siap. Karena tadi suara Pak Dek tidak jelas Pak Dek. Oh, siap. Di teknik penerapan ice breaking. Jadi mengulang ke slide sebelumnya. Siap. Maaf Pak Dek. Yang ini ya. Maaf Pak Dek. Nah, oke, yang ini. Baik, Bapak itu, dan Pak Ibu Dek. semua. Ini ada request dari Pak Handri karena memang mungkin kendala teknis kita dari sisi signal atau apapun tentang teknik penerapan ice breaking. Ini ada dua teknik dari penerapan ice breaking yang akan kita lakukan sebagai guru. Ada teknik spontan. Di teknik spontan ini bisa jadi kita sudah merencanakan 1 atau 2 ice breaking yang muncul dalam rencana pembelajaran kita, tetapi ketika melihat situasi dan kondisi dengan 2 teknik yang direncanakan, itu tetap anak belum mencapai pada proses fokus dan motivasinya belum muncul, maka bisa kita ada spontanitas yang muncul. Oh, saya harus berikan lagi teknik 1 atau 2 lagi. Maka itu namanya teknik spontan.
Atau memang kita tidak merencanakan ice breaking dalam proses pembelajaran, tetapi di saat kemudian kita proses pembelajaran melihat anak tidak fokus atau motivasinya menurun, maka secara spontan dalam situasi dan kondisi itulah kemudian kita menerapkan ice breaking dengan durasi tertentu tentunya. Nah, yang kedua, teknik direncanakan. Jadi ini hal yang penting, yang kedua ini, bahwa kita sebagai guru, dengan kemudian tadi kita memahami tentang wajibnya menghidupkan kelas, kemudian memahami tentang landasan ice breaking bagian dari sebuah proses, kemudian untuk memfokuskan dan memotivasi anak, maka tentunya ini harus menjadi bagian yang direncanakan dan muncul di rencana pembelajaran. Kita membuat RPP, kemudian muncul di proses pelaksanaannya dengan modelnya, metodenya, maka di situ ada muncul durasi tertentu dengan ice breaking yang kita rencanakan bersama, tentunya dipilih di situ. Ice breaking-nya sudah jelas. Setiap akan kita melakukan proses pembelajaran. Ini teknik yang direncanakan, sehingga fokus semua. Kalau teknik ini dilakukan dalam proses teknik yang direncanakan, maka apa yang menjadi indikator ice breaking tentunya akan menjadi hal yang penting oleh kita dalam perencanaan itu. Memilih jenis ice breaking, macam-macam ice breaking disesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan materinya, ini akan relevan, terus kemudian akan memunculkan perhatian dan semangat anak, memunculkan keyakinan dan memunculkan kepuasan tersendiri bagi anak ketika bersama kita belajar. Nah, ini indikatornya. Jadi ice breaking dalam memilih macamnya, kita harus memperhatikan ini, indikator ini. Tidak serta-merta kemudian anak asal ketawa, anak asal bergembira. Tetapi tetap ice breaking itu harus memperhatikan bahwa bagaimana anak harus tertarik, bagaimana relevansi dengan materi, kemudian memunculkan keyakinan dan kepuasan, itulah bagian yang harus kita perhatikan dalam memilih jenis ice breaking itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu semua, setelah kita mencoba mengurai sedikit tentang indikator ice breaking sebagai bagian dari pilihan kita untuk menghidupkan kelas, maka coba kita mengurai sedikit tentang kelemahan dan kelebihan menggunakan ice breaking. Kelebihannya tentu membuat waktu panjang terasa cepat. Anak selama ini kalau masih muncul di dalam anak didik kita bahwa merasa libur adalah hal yang menggembirakan, berarti sekolah itu hal yang tidak menggembirakan. Kita ketika anak dibilang, nah besok libur, semua sorak. Berarti ketika proses pembelajaran itu sesuatu yang kurang menyenangkan. Nah, ini tentu ketika ada dalam proses kurang menyenangkan, maka waktu akan terasa panjang. Nah, hari ini kita mencoba untuk bagaimana membuat proses secara psikis anak, bahwa anak itu lebih enjoy di sekolah. Lebih senang, sehingga waktu yang panjang, apalagi full day, sampai jam 3 misalnya, jam 5 dengan eskulnya, bahwa anak merasa enjoy, terasa cepat. Terus kemudian kelebihan ice breaking itu akan membawa dampak menyenangkan dalam pembelajaran. Tentunya dinamisasi, kemudian egaliter, kemudian di situ kebersamaan itu akan muncul ketika ice breaking yang dilakukan oleh anak secara individu, kelompok atau secara bersama-sama. Kemudian kelebihan ice breaking itu pun dapat digunakan secara spontan atau terkonsep. Boleh spontan atau terkonsep dengan berbagai jenis yang kita pilih tentunya, yang sudah kita siapkan. Yang penting semua memenuhi indikator yang tadi kita bahas bersama. Yang berikutnya kelebihannya membuat suasana kompak dan menyatu. Pasti sudah kita rasakan bersama, apakah melalui ketika pelatihan-pelatihan atau ada family gathering atau apapun, ketika itu dilakukan hal seperti itu, terasa kita itu adalah kompak, terasa kita kebersamaannya terasa dari hati ke hati akan muncul di situ. Itu kelebihan dari ice breaking.
Tetapi kelemahannya, penerapan disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Artinya bahwa ice breaking tidak bisa monoton, tidak bisa mutlak bahwa ice breaking ini dilakukan sama di semua tempat. Karena semua akan muncul kebutuhan ice breaking ketika melihat situasional dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi itu yang menjadi kelemahannya hanya satu, bahwa kondisional disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Bisa jadi kondisi ruang, kondisi kemudian alat pun menjadi bagian yang harus disesuaikan oleh kita. Ruang besar, kita akan menggunakan ice breaking dengan macam ini. Ruang kecil tentunya akan disesuaikan dengan ice breaking macam begini. Bahkan alat pun kita membutuhkan A, B, C. Ketika tidak ada, maka kita harus sederhanakan seperti ini. Maka penerapan itu menggunakan harus beradaptasi disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu semua. Kalau kemudian berbicara langkah-langkah ice breaking, maka banyak macam. Bisa kita kemudian hasanah ice breaking kita bisa lebih diperbanyak. Apakah berdasarkan materi atau berdasarkan aspek-aspek kehidupan yang ada, itu tergantung dari bagaimana kita bisa membaca buku. Ini ada foto tentang 100 icebreaker yang diterbitkan oleh, diciptakan oleh Pak Kusumo. Ini lebih banyak untuk di guru PAUD, tetapi bisa dilakukan di anak-anak SD. Atau kita bisa search di Google. Nah, ini langkah-langkahnya. Tentunya akan banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau yang sudah kita lakukan secara runut dan bisa kita tulis bagian dari sebuah proses perencanaan kita. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu semua sedikit yang bisa saya sampaikan tentang mencoba untuk menghidupkan kelas dengan ice breaking. Tentunya apa yang kita sampaikan itu jauh dari kesempurnaan yang saya sampaikan ini, dan pasti banyak kesalahan. Yang salah itu keluarnya dari saya dan yang benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Handri, dipersilahkan. Apa model ice breaking yang cocok untuk anak-anak tingkat SMK atau MTS atau SMP? Seperti apa tuh Pak? Ice breaking yang cocok untuk tingkat SMK atau SMP? SMK atau SMP? Ya, di tingkat yang tadi kan SD, kan ada Ya. SMP dan SMP ini seperti apa gitu Pak tingkatannya? Baik. Apa nih yang cocok? Terima Mana kasih. Pak Ade? Terima kasih Ibu Seruni. Kita tetanggaan, walaupun sekarang sudah terpisah karena dipecah kecamatannya. Ya, saya Kecamatan Pagaden Barat, Bu Seruni Pagaden ya. Begini, untuk persoalan kecocokan itu tentunya tergantung mapping kita sebagai guru. Karena ice breaking itu banyak macamnya. Tetapi yang jelas, kelemahan ice breaking kan tidak bisa disamakan. Tadi ketika berbicara kelebihan dan kelemahan. Ini macam ice breaking. Jadi, berbicara kecocokan itu akan terpengaruh kuat oleh situasi dan kondisi. Berbicara kecocokan itu. Apa yang kadang-kadang apa yang kita berikan kepada anak PAUD juga bisa diberikan kepada anak di tingkat SMK atau SMP. Hanya paling nanti ada modifikasi dari sisi proses alat atau proses geraknya. Tapi substansi materinya bisa sama. Tetapi dari sisi modifikasi alat dan geraknya disesuaikan dengan kondisi fisik dan kondisi lingkungan di mana akan kita melakukan ice breaking itu. Termasuk kecocokan di dalam ruangan dan di luar ruangan pun itu akan berpengaruh. Dengan satu jenis ice breaking yang sama diterapkan di dalam ruangan dan diterapkan di luar ruangan, itu akan berbeda dari sisi proses teknisnya. Karena di dalam ruangan tentu akan tersekat oleh ukuran ruangan dan ada kursi-kursi. Kalau di luar ruangan itu akan di situ ada ruang yang bebas yang kemudian kita bisa lebih mengeksplor
modifikasi dari ice breaking itu sendiri. Jadi kecocokannya itu tergantung dari analisa dan mapping kita terhadap situasi dan kondisi yang ada. Kita paling bisa memilih dari macam-macamnya di sini. Apakah permainan, apakah menyanyi, apakah senam, atau kalimat pembangkit, semangat, kata-kata mutiara, atau tepuk tangan, atau senam otak sambil pakai musik, atau tebak-tebakan. Semua itu bisa menjadi hal yang cocok diterapkan kepada dari mulai anak PAUD sampai orang tua dalam proses pelatihan, tetapi pasti akan berbeda dari sisi modifikasinya. Maka analisa dan mapping kita yang penting dalam proses ini. Yang tadi itu kelemahannya tidak bisa sama di sini. Nah, ini bahwa penerapannya itu akan kondisional, tergantung dari sisi masing-masing tempat. Kira-kira seperti itu, Bu. Saya yakin kita akan di situ insting kita akan muncul. Di saat mana kita harus memberikan ice breaking dengan disesuaikan melihat dari usia anak itu sendiri. Tetapi substansi permainnya akan sama, gitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Luar biasa. Ya. Iya, Pak Ade. Mudah-mudahan Bu Seruni bisa menangkap ya kalau yang tadi dibicarakan kalau tidak puas bisa nanti saya datang ke Pegadaian. Iya. Diundang aja ya Pak ya. Siap ya Pak ya untuk IHT itu Pak, tahun ajaran baru ya. Luar biasa. Jadi hanya dimodif, mau yang PAUD juga bisa dipakai ya sebetulnya di SMA atau level SMP gitu ya. Nah ini ada lagi, ini Bu Ade tadi sama ya, ini bagaimana penerapannya di kelas? Mungkin tadi sudah dicontohkan ya, tadi yang di dagu ini ya Pak ya. Jadi saya akan ingat terus Pak. Terus berikutnya, ini dari Pak Mustofa, ini storytelling boleh dong dengan ala-ala stand up comedy atau gimana? Gimana tuh Pak, kira-kira bisa nggak lewat permainan kata itu dikategorikan juga sebagai ice breaking gitu Pak? Oh bisa Pak. Kata itu bagian dari sebuah permainan kata, bagian dari sebuah macam kita memberikan fokus anak atau motivasi anak. Termasuk tebak-tebakan nih, lihat di sini ada tebak-tebakan. Jadi kata-kata kita itu antara tebak-tebakan, kemudian kita kalimat membangkit semangat, itulah bagian dari proses bagaimana kita memberikan nilai fokus, mengembalikan nilai fokus anak, dan kemudian mengembalikan motivasi anak menjadi sesuatu yang tersentral di materi yang akan kita sampaikan. Jadi kalau storytelling ini storytelling. Ini saya teringat anak saya nih di Bu Jenab nih di SDIT Alami itu wajib ya. Anak saya itu di SDIT Alami wajib ada storytelling itu. Pasti ada setiap tahunnya. Dan itu bagian dari penyemangat anak. Oh di rumah itu anak itu latihan, mau bicara apa, menyusun di sini. Kita hanya memberikan sedikit-sedikit polesan pada anak. Sehingga anak mampu menyampaikan sesuatu di ini dengan kisah-kisah yang apakah kisah dia atau kisah fiksi. Jadi bisa dan penting itu lakukan karena ada beberapa aspek stimulasi terhadap anak. Satu aspek bahasa di situ, aspek kognitif juga akan relevan dengan apa yang kemudian kita berikan materi kepada anak untuk distimulasi. Kira-kira seperti itu Pak ini, bahwa storytelling, kata-kata, kemudian kalimat pembangkit itu bagian dari ice breaking sebenarnya. Seperti itu. Yes, luar biasa Pak Ade. Ya, begitu ya Pak Mustafa. Jadi stand up comedy itu bagian dari speaking ternyata ya dengan permainan kata dan yang Bapak penting Ibu. indikator indikatornya, relevannya. Jangan berbicara relevansinya tentang relevannya satu. Jadi yang menjadi bahasan stand up komedinya harus materi yang kita sampaikan. Gitu. Sehingga anak betul. Jadi harus sesuai apa ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit informasi saja. Ternyata dunia itu sempit Bapak Ibu. Jadi putranya Pak Ade bersekolah di sekolahnya Bu Zenab gitu ya. Jadi bisa ketemu